Wilujeng sonten kasadayana patepang deui sareng kita patepang deui sareng kami di Tanpa Naskah Yes. cabang Sunda. Cabang Sunda. Oke. Jadi saya pakai ini. Kalau lagi biasa, Sunda. ya ini identitas Sunda. Jadi kalau misalkan nggak pakai ini, barulah jadi orang Spanyol lagi. Iya. Ada dua nih. Ada dua framing ya. Framing. Ya. Kumaha damang. Alhamdulillah. Kumaha. Hai, ketemu lagi bersama kita dengan saya si Kabayan dari Kebon Jeruk. Jeruk. Dan saya ban dalam mobil. Benar mobil. Biar bisa ditiup. Biar berkembang badannya. Iya, iya. Masih di channel Tanpa Naskah. Well. Bukan nama well. Welcome bukannya well. Gitu lah bukannya. Aduh, ngomong-ngomong soal Sunda nih. Ya, Ingat lagi sama kasus yang sih itu katanya udah ketahuan itu ya. update Udah barunya. Udah tertangkap. Jadi katanya sih dia itu berpindah-pindah. Katanya ya, effort banget ya. Anjir kasihan. Berpindah-pindah kayaknya itu ngising ente aman gitunya. Jadi kepikiran gitu ya. Kepikiran. Makan kepikiran. Tidur Tidur nggak nyenyak. Bahkan nggak bisa tidur banget beren itu. Asli. Eta pisan. Dalam kereta kan bikin juga video semangat buat yang nyari ya. Anjir. Nantang banget. Tahu anjir. Dibeli orang masuk ya. Kemana juga. Nantang kan beli orang masuk ya. Hadir hanya di siku. Yang di aduh nyeri. Ya itu. Hati-hati. Tapi kalau ketemu orangnya antum mau ngapain? Kalau ketemu sama orangnya ajak ngopi. Kalau aku mah enggak akan ajak kopi. Iya, apa? Pelorotin celananya. Injek aja. Biar nggak bisa dipakai lagi. Asli. Cuma karena aku bawa jati diri Sunda itu karena santun ya. Orang Sunda itu terbilangnya kebanyakan orang yang santun. Nah, jadi aku tuh cuman mau ngajak dia ngopi bareng. Ngopi bareng. Okay. Tapi lewat belakang. Oh, itu. Kan pengen diremes aja. Asli. Pokoknya mah ginjalnya diremes ya. Enggak. Bercanda. Nah, terima kasih pokoknya buat Bapak kepolisian yang sudah menangkap dan menangani kasus itu. Anjir, bravo. Salut lah. Keren lah. Lagi dari tim-tim ya, dari orang-orang Viking juga kan, sama beberapa pihak terkait lah. Yang udah di ujaran kebencianin. Ujaran kebencianin itu. Ya pokoknya mah ya gitulah. Ya udahlah, lah kita lah. Aman lah, udah aman lah. Dan biar nggak ada orang kayak gitu lagi. Dan anyway nih, teman-teman, di episode kali ini kita lebih tepatnya di episode penutup dari segmentasi Life Goals. Udah nutup lagi? Udah dong. Waduh, nggak kerasa nih. Udah berapa ya? Udah berapa? Kita tuh udah dari tahun kemarin. Satu dekade yang lalu aja. Kalau nggak salah dari awal bulan ya mulainya ya, bulan November ya? Enggak lah, terakhir. Terakhir. Oktober. Oke, jadi segmentasi resolusi and life goals akan segera berakhir. Ya. Jadi mungkin ini adalah segmen terakhir kita ya. Betul. Yang kita bawain. Mungkin untuk selanjutnya kita akan beralih ke segmentasi yang terbaru, tapi nggak akan kita spill. Masih rahasia tuh. Rahasia lah. Itu dia. Pokoknya akan ada segmen yang mungkin lebih menarik lagi daripada yang sebelumnya. Makanya ditunggu aja teman-teman. Walaupun ya seperti biasa, kalau teman-teman mau ngasih kritik di dalam segmen tersebut, ya boleh banget aja. Itu, guys lah, guys.
Ya, saling ada terhubung sama image-nya. kita. Nah, kita teh baturan euy. Kita teh baturan, lain musuh bray. Hayo orang main kaleci bareng yuk. Sukong atuh, hayo sukong. Oh iya, temenan saya. Gitu. Anjir. Jadi intinya kayak gitulah, Injas sama kami biar lebih seru lah kayaknya kalau kita berinteraksi. Asli. Gitu, teman-teman. Nah, jadi kali ini kita akan membawakan poin tentang sustain. Fase sustain. Ngomong itu sustain. Kalau aku mah, kalau aku pribadi ya, sustain. Sustain. Oke. Jadi sustain itu adalah sebuah kemampuan untuk tetap berjalan dan bertumbuh tanpa harus memaksa diri, menjaga ritme hidup, agar tujuan bisa dijalani dalam jangka panjang, bukan sekedar dikejar lalu ditinggalkan. Ya. Dikejar lalu tinggalkan. Aduh, inget. Kejar, tinggalkan. Tarik ulur Kayak lang-layangan ya. Lang layangan, set tarik ulur ser gitu. Tiba-tiba pegat ya, nggak cerik. Nangis sudah itu mah. Mana layangannya satu-satunya lagi. Aduh, lagi nggak ada yang sama lagi ya layangannya. Gitu. Oh jadi apa ini itu hewan peliharaan dulu. Oh si Eta salah dulu malah diabur di luar anjir, diambil sama yang lain kan. Aduh, pas sudah ketemu anjir itu kucing aku nah udah orang tuh kucing orang dari kecil langsung ini atau sadra atau jadinya asli. Kau dan dia pemenangnya. Berat itu berat Ferguson. Anjir. Nah, kita lah mungkin ikhlaskan lah. Ikhlasin aja. Karena mungkin ya namanya ciptaan Allah ya Pak Jaga. Ya, betul. Dan sekarang kita akan masuk ke poin reflektif dan dalamnya nih, tentang si si sustain ini, fase sustain ini. Nah, resolusi adalah sebagai kompas, bukan sebagai beban. Nah, resolusi itu kayak bukan angka yang harus dikejar mati-matian, tapi arahnya harus diatur lah, harus tidak tersesat gitu. Terarah berarti. Itu teman-teman harus punya kompas diri untuk sampai ke sana. Oke. Ya mungkin simpelnya teman-teman kalau lagi ngerasa bingung mau kemana, bahkan kayaknya kalau dibilang Bulan ya Pak, siapa aman Pak. Hanya mau ke mana mah teman-teman harus banyak-banyak tanya sih orang di sekitar gitu. Tuh, nanya siapapun itu. Jadi nggak boleh sampai kayak memutuskan suatu keputusan sendirian di tengah-tengah proses tersebut. Nah itu dia. Kalau kata peribahasa mah malu bertanya sesat di jalan gitu. Malu sesat bertanya di jalan. Yang nggak bertanya sama sekali maksat. Ya harus butuh lah untuk orang yang mendampingi, istilahnya kayak gitu teman-teman. Betul. Kalau menurut antum kayak gimana sih Pak mengenai hal ini gitu, kayak sebagai resolusi sebagai kompas itu menurut antum adalah hal yang seperti apa gitu? Berat juga ini. Iya, asli ini berat nih. Makanya jadi ambil nerawang gitu. Berat. Asli ini berat. Karena kita harus meninggalkan segmentasi ini gitu kan. Ini berat juga. Ntar. Gak nemu gimana tadi gimana? Sorry. Jadi resolusi sebagai kompas itu tuh adalah hal yang seperti apa gitu? Versi antum. Resolusi sebagai kompas. Sebagai kompas. Kompas itu kan kalau kita lihat konsep daripada kompas itu kan pengarah ya, petunjuk lah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita hubungkan ke si resolusi ini,
Jadi resolusi ini tuh kan sebuah apa ya, kayak keinginan lah gitu ya. Tapi kita itu harus menyusun anak tangganya. Nah, dimana si kompas ini tuh ibaratnya kayak simbolis lah gitu, simbolis. Tapi maknanya itu sebenarnya lebih ke mengarahkan si prosesnya ini gitu. Mau kemananya gitu ya. Karena kalau misalkan nggak kayak gitu, nantinya kita akan pabelit. Kayak susah diurainya lah. Jadi kayak gitu ya. Jadi untuk misalkan ya, untuk kita tuh resolusi ini misalkan kita tuh pengen punya motor nih misalkan di mungkin bulan depan bisa jadi. Nah, kita itu gimana sih cara kita untuk membeli motor itu? Nah, kita kan pasti ada usaha nih. Bekerja, kan walaupun bekerja hasil gajinya kan pasti kemana-mana nih uangnya. Nah, kita tuh harus menyusun. Menyusun supaya jadi menyusun supaya terarah juga. Jadi misalkan bulan ini tuh misalkan pengeluaran yang primary atau yang benar-benar prioritasnya kemana, mungkin termasuknya ke ini juga apa, nabung untuk motor. Nah, jadi setiap bulan ketika kita nabung gitu ya, nah itu tuh harus terstruktur juga. Jadi jelas keluar masuknya uang kita itu, biar si proses dimana kita nantinya akan membeli motor itu sesuai target resolusi kita gitu. Dengan mungkin ya kan, karena kan si tipe motor juga kan nggak selamanya ada nih di dealer itu gitu. Jadi kita tuh bisa mempertimbangkan selama apakah kita menabung dan sebesar apakah kita menabung, dan juga kita harus bisa bijak juga dalam pemakaian uang gitu. Pemakaian uang yang ya mungkin salah satu contoh misalkan kalau kita punya value lagi, kalau kita punya pemasukan input atau income hanya dari gaji misalkan, gaji karyawan misalkan, itu kita tuh harus bisa memanage. Terus kita juga harus bisa konstan atau istiqomah apanya ibaratnya. Istiqomah bisa. Istiqomah dalam menabung berarti. Istiqomah dalam menabung. Ya, jadi kita harus konsisten. Konsisten, mungkin besaran tabungan untuk motor itu dengan kita jangka waktu yang udah kita tentuin, itu harus sepadan lah gitu. Nah, kalau bisa mah yang cash ya Pak ya. Jadi itu tuh ya yang cash bisa, tapi kan cash juga kan caranya kan kita menabung dulu kan. Betul. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang lain mungkin menabungnya langsung ke dealernya. Jadi motornya udah ada, kredit lah gitu. Makanya beda itu, ada bedanya. Motor cash sama yang kredit beda. Biasanya agak lebih lama yang cash. Yang cash biasanya lebih lama, yang kredit lebih lamanya cuman di pembayarannya aja sampai lunas. Dan juga ada perbedaan lain selain itu. Dimana ketika kita menyalakan motor yang cash, bunyinya cekes. Karena cash. Make sense kan? Nah, kalau misalkan kita yang kredit, gimana? Nah, suara satu itu kredit. Mikir. Iya sih. Wah. Celulas. Iya sih ya. Makanya itu konsekuensi teman-teman kalau mau Bacot banget. Jelas. Iya. Bakal kayak gitu. Ya, oke sih. Setuju sih Pak. Cash flow-nya lah mungkin ya. Ya, cash flow-nya lah gitu. Diatur lah. Dan akhir-akhir ini baru ngeh juga harusnya kita tuh mempersiapkan dana darurat juga ya Pak. Nah, iya itu juga tak lepas lah gitu dari ini. Terkadang kita tuh suka menemukan hal yang nggak diduga gitu. Kan lagi nabung ini, anjir kepake lah. Apalah itu pokoknya. Kan apalagi namanya manusia ya, tiba-tiba merasakan demam, demam berdangdut.
Ya tiba-tiba kita butuh apa ibaratnya maintenance ke klinik, ke dokter kayak gitu buat kesehatan. Tapi ya mudah-mudahan selama teman-teman di sini lagi apa nabung lah gitu ya, semoga disehatkan selalu lah. Amin. Gak hanya itu sih, harapan harapan banyak manusia pasti inginnya sehat selalu. Itu agar bisa tetap berikhtiar. Ikhtiar, cari apa jemput rezeki lagi. Ya. Yang mau jemput jodohnya silakan. Jangan jemput jodoh orang lain. Wah, iya. Jangan. Kamu jangan, boleh ya? Jangan. Main comot aja. Udah basreng. Comot. Dan iya sih. Kalau soal apa namanya resolusi sebagai Kompas itu ya itulah tadi kita harus butuh arah sampai ke resolusi tersebut teman-teman. Gitu. Dan yang selanjutnya adalah hidup itu bukan sekedar checklist target. Wah, apa tuh maksudnya? Jadi kita itu bukan mesin pencapai target teman-teman, tapi manusia yang menjalani sebuah prosesnya itu sendiri. Iya. Itu. Nah, dan itu pun juga pastinya akan berpengaruh di dalam teman-teman berproses. Makanya itu tuh bukan cuma sekedar apa ya kayak checklist. Nah, ini udah aku lakuin gitu ya. Mungkin kayak gitu ya maksudnya. Etapisan. Etapisan. Ini udah segala macam, jangan cuma itu doang, tapi harus diiringi dengan aksinya ya gitu loh. Tetap berproses gitu. Tapi aku mah lebih setujunya itu ya gitu. Jadi ya walaupun mungkin punya target ya gitu dalam mencapai si resolusi atau life goals tersebut misalkan. Tapi kan kadang kan kita meleset juga nih dari target yang udah kita tentuin gitu. Nah sebenarnya menurut aku ya it's okay, itu mah bagian dari apa ya bagian dari prosesnya lah gitu. Jadi nikmatin aja sih sebenarnya. Jadi nggak harus wah udah deadline nih tapi belum tercapai gitu kan. Diur kumaha gitu kan. Nah, sebenarnya nggak harus kayak gitu. Jadi tetap aja konsisten aja lanjutin prosesnya gitu. Jadi kurangin panik-paniknya juga ya. Kurangin panik-paniknya. Yang penting mah tetap terus berjalan gitu ya sampai akhirnya ya tekun lah gitu ya, tekun fokus gitu ya sampai akhirnya nanti juga akan ada waktunya lagi, waktu yang tepat pasti akan menghampiri lah gitu. Ya bisa jadi ya, malah bisa jadi kayak gini loh. Kita tuh sebenarnya udah punya target nih. Mungkin nanti di target itu tuh kita mempunyai profit yang sekian misalkan. Tapi pas begitu kita menuju ke sana prosesnya, ternyata ngaret nih. Kita butuh waktu nih, masih butuh waktu beberapa lama lagi nih. Nah biasanya itu Tuhan itu udah ya skenario Tuhan lah. Biasanya itu udah yang terbaik lah. Biasanya orang yang menemukan hal seperti itu lalu dia konsisten masih terus menjalaninya gitu ya. Bisa jadi ketika dia sudah mencapai titik di mana hasilnya itu didapat, bisa jadi lebih besar loh daripada target awalnya. Bisa jadi. Bisa jadi lebih besar juga. Karena, kalau Allah itu ya melihat usaha manusianya itu seperti apa. Jadi nggak akan ada yang sia-sia lah. Coba-coba. Etapisan. Tidak akan mengkhianati hasil usahanya. Tuh. Itu ya. Kayak semisalkan kita pengen, misalkan teman-teman kalau lagi yang kuliah nih pengen cepet-cepet lulus. Ya tentunya teman-teman ini nggak harus diem terus di kampus ini ya kayak. Apa namanya teh? Kalau kata peribahasanya apa? Yang gimana lama lulusnya di kampus teh? Jadi apa sih? Lupa lagi. Adalah istilahnya. Berarti tukang naik kelas gitu. Yang kayak gitu. Atau banyak yang mabal kan. Mabal entah itu pelajaran atau apa. Jadi ya mungkin teman-teman harus banyakin ya belajar di rumah atau ya menyelesaikan segera mungkin tugasnya. Betul. Itu biar nggak ngaret juga. Kayak gitu sih teman-teman. Salah satu contohnya. Ya itu. Dan yang selanjutnya adalah tujuan boleh tercapai, boleh juga bergeser. Yang penting bukan sampai duluan, tapi tetap berjalan dengan sadar. Iya.
Dan kalau aku masih Pacep anjing aku. Ya, gimana sih? Ya, gimana teh? Aku mah boleh bergesernya itu yang agak sedikit kurang setuju sih Pacep. Boleh bergeser tuh dalam artian apanya nih? Tujuan boleh tercapai, tapi boleh juga bergeser. Berarti nggak konsisten dong. Resolusinya atau apanya? Tujuannya. Oh, misalkan tadinya pengen jadi ini, jadi ke yang lain. Yang lain. Nah, itu kalau misalkan di tengah-tengah kayak gitunya ya nggak akan nyampe-nyampe. Iya sih. Jadi misalkan kalau kita misalnya Pak, siap. pengen pertamanya pengen sampai ke Mekah misalkan. Terus tiba-tiba di tengah-tengah pengennya ke Yerusalem. Ngapain? Ya kan? Ya sih bisa. Ya benar. Killing time banget. Kalau aku sih nggak setuju kayak gitu, karena apa ya? Kalau kitanya nggak konsisten ya itu nggak akan nemu yang sejatinya lah gitu. Jadi ya puguhin dulu kalau kata Sundanya mah, fokusin dulu mau kemana arah tujuannya. Ya nantinya juga teman-teman bakalan nggak kebingungan ngejalaninnya. Seperti halnya waktu pas aku ngobrolin sama host yang paling sibuk sedunia nih. Jadi waktu pas aku tag sama dia, jadi untuk hal yang kita ambil misalkan ya final lagi life goals yang kita ambil untuk menjadikan tujuan hidup ya gitu ya. Maksimal satu aja. Oke, ambilnya. Jadi jangan dulu ada opsi. Jangan ada opsi. Pokoknya kela. Ngopi lah. Nikmatin dulu. Bisa bayar dulu. Kalau kan kering. Ini kalau minum isi lagi aja. Masih ada. Nah, jadi kalau life goalsnya cuma satu, dengan begitu kita itu lebih mudah juga mengkoordinir atau nge-manage si prosesnya itu. Oke, karena lebih fokus lah. Karena lebih fokus. Itulah kenapa alasannya ketika teman-teman mempunyai life goals, usahakan satu dulu aja. Ya. Itu sih saran dari aku. Kalau misalkan ada saran dari orang lain yang yang ngasih statement, oh nggak apa-apa, life goals itu harus banyak. Enggak, silahkan kalau mau pusing. Asli. Satu aja kadang suka pusing ya. Asli. Pas ngejalaninnya. Apalagi kalau banyak. Enggak wilujeng itu mah kalau teman-teman pengen berpusing-pusing ria ya silahkan. Kalau saya mah nggak mau pusing ya. Jangan. Ya kadang kita fokus aja di tengah-tengahnya, kadang-kadang tiba-tiba pusing. Asli. Lagi banyak pilihan aja. Nah, eta pisan. Nah itu teman-teman. Asli pokoknya mah gitu. By the way kita sampai tanggal 5 ya. Oh ya. Nah, lalu selain itu, kita juga harus bisa menjadi, nah itu tadi, fokus pada siapa kita akan menjadi apa, bukan apa yang akan kita dapatkan. Betul. Pertumbuhan itu adalah karakter lebih yang tahan lama daripada pencapaian instan. Ya sih, kalau kita mendapatkannya secara instan, mungkin kayak gini. Aku jadi inget ada satu hal yang kayaknya ini banyak banget terjadi apalagi di Indonesia mungkin ya. Misalkan kita mau masuk kerja nih, kita kalau ngelamar biasa kadang-kadang suka agak susah gitu. Let's say mungkin misalkan ada panggilan interview, pas ada interview, oke nanti dikabarin lagi ya. Ya. Sementara kalau kita ada orang internal itu kadang-kadang suka kayak hari ini masuk ya. Bisa terfollow up mungkin ya. Itu yang kayak terlalu instan gitu untuk mendapatkan suatu tujuan. Iya. Karena si prosesnya itu nggak dilakukan. Ya apalagi kalau misalkan orang dalamnya itu berpesan sama kita yang lagi melamar pekerjaan, ngomong kayak gini, udah tenang aja, tinggal kerja kok. Nah jadi ke kitanya itu jadi ke-trigger untuk ngapain juga kan kita effort gitu kan. Toh kita juga udah pasti akan bekerja di sana gitu, tinggal nunggu waktu aja. Iya. Nah sebenarnya hal yang kayak gitu tuh jadi kayak ya gitu tadi ya gitu. Proses terlalu instan gitunya. Jadi lebih ke kayak jadi ke kitanya teh kayak nggak ada usaha gitu. Iya. Dimana kan manusia itu kan makhluk yang harus berusaha. Ya.
gitu. Karena ya walaupun hanya sekedar menyewakan CV aja atau kayak gimana, itu mungkin usaha, tapi ya seenggaknya kita kan datang dulu iya, datang dulu, wawancara apa segala macem, ikut prosesnya gitu kan, planning kah dulu atau kayak gimana dulu, ya itu kan bakal lebih apa ya, istilahnya lebih inilah enak juga gitu. Pas sampai udah diterimanya tuh kayak anjir, berarti usaha yang sebelum itu tuh kita kepake sama HR-nya, sama atasannya. Tapi buat yang menjadi si pelamarnya gitu ya, antara pelamar yang murni bener-bener nol, dari nol lah gitu, yang nggak punya siapapun di internal company-nya, bersih lah pokoknya. Bersih, kayak aku gini kan bersih, contoh lah bener. Terus sama karyawan bawaan, misalkan bawaan dari internal, orang internal, itu pasti beda vibes-nya. Begitu pas kita pengumuman kelolosan, pasti beda. Ya sih, senangnya kan manjir beda. Ya, iya. Kepuasannya tuh beda banget. Iya, karena kan yang benar-benar murni itu dia belum tahu kan hasilnya seperti apa. Nah, jadi yang dia tahu itu cuman sekedar ya udah aku harus ikhtiar aja gitu, usaha aja. Soal hasilnya mah ya udah dipasrahkan lagi sama yang di atas, misalkan kayak gitu. Ya, beda halnya sama yang bawaan, soalnya udah ada info-info gitu kayak ada nih tanggal sekian nih udah masuk masuk kerja gitu. Ya, itu pasti beda banget. Beda lah vibes-nya. Dan nah ada juga nih kadang-kadang anak bosnya misalkan langsung masuk, tapi ya yang disayangkan ya kalau masih berkompeten untuk apa namanya, skillnya ya nggak masalah ya. Tapi enak banget nih. sorry cangkeng loh. Istirahatnya kurang tadi nih. Kurang tidur. Enak banget nih. Harus dibawa tidur dulu ini mas. Lanjut aja, sorry ya. Ya kalau anak owner gitu kan, kalau misalkan ya nggak berkompeten nih di bidangnya, nah itu kan yang PR ya teman-teman. Tapi ya masih mending kalau yang masih berkompeten. Iya. Masih mending. Jadi ya seenggaknya dia ngerti apa yang dia kerjakan. Betul. Ketimbang cuman ongkang-ongkang kaki di sana kayak lewat terus anjir kalau ketemu orang baru misalkan, kamu gini-gini, nah kamu siapa? Misalkan, saya anak ownernya. Jadi ya dari sikap lah juga sih harus dijaga lah gitu. Walaupun itu juga ya nggak semuanya semena-mena ya gitu orang-orang bawaan ini. Ya. Tapi aku banyak menemukan mungkinnya di sekitar ada juga sih orang-orang yang walaupun mungkin dari bapaknya mungkin yang mungkin bapaknya itu nggak punya jabatan yang lebih misalkannya di perusahaan itu. Namun sih waktu iya jadi si apa namanya teh walaupun mungkin bapaknya di sana sebagai operator produksi yang biasa aja lah gitu ya kerjaannya. Tapi begitu pas anaknya masuk kerja di perusahaan tempat bapaknya kerja, aku banyak menemukan orang-orangnya itu santun. Jadi sama senior yang udah lama tuh ya masih masih punya tata krama yang baik. Nah itu nggak masalah sih gitu. Ya, karena ya masih inilah terbilang apa mending. Ya, terus nggak hanya sikap ya, tapi dari skill. Oh iya itu. Jadi soft skill dan hard skillnya juga sama-sama baik lah di mata orang lain. Jadi so far orang-orang yang mungkin bisa dibilang orang bawaan tapi yang notabene mempunyai soft skill dan hard skill yang seperti itu, ya itu baik juga sih, nggak apa-apa. Ya sih, kalau gitu masih wajar kan? Masih wajar. Betul. Artinya ya itulah. Jadi segala macam bentuk apa namanya untuk menuju ke sana tuh ya jangan dibiasakan dengan hal yang instan, tapi ya sebisa mungkin juga berusaha dulu. Nah, itu mie goreng dan mie instan pun juga kan walaupun memang dibungkusnya instan. Hanya instan. Ya, tapi begitu pas dibuka ya tetap kita harus nggak langsung mateng kan. Kita harus effort dulu, masak dulu sih ininya. Sebelum masak kita ambil dulu pancinya misalkan, ngisi dulu airnya, tuang diletakkan disimpan di atas tungku kompor. Jepretkan kompornya, cedek, langsung apinya
nyala. Terus ditunggu sampai ngebluk-bluk baru deh mie-nya masukin. Nah, masukin mangkok siap santap. Nah, belum. Oh iya. Belum. Ya, udah ya. Ini kan udah bluk-bluk nih, bluk-bluk. Nah, langsung akhirnya mie-nya masuk. Ketika mie-nya udah sedikit mulai mengembang, jangan sampai luduh, nggak enak. Pokoknya mah. Nah, udah kayak gitu tuh, barulah diangkat, dijahit. Iya. Diangkat, masukin ke mangkok, barulah bumbunya tuangkan. Kalau misalkan mie goreng ya langsung aduk, siap santap. Kalau kuah langsung masukin kuahnya semua. Kuahnya gitu. Nah, setelah itu gasnya habis. Akhir bulan. Beli dulu. Akhir bulan. Bingung. Gas, beras habis secara bersamaan. Wirang. Jangan dulu. Itu kan makanya itu kategori instan padahal ya. Asli. Masih butuh effort. Asli. Gitu. Nah, kalau ada duit ya nggak apa-apa langsung ke warung. Ya. Tapi jangan lupa bawa gasnya yang kosong. Jangan gasnya orang lain. Ya. Jadi ya gitu ya, gitulah proses hidup malah. Namanya juga hidup. Kalau nggak di bawah ya ada di Arab lah. Di Arab. Di Mekah lagi umroh. Aduh. Ya intinya kayak gitu sih teman-teman. Nah lalu poin yang selanjutnya adalah konsistensi kecil mengalahkan ambisi besar yang sebentar. Bertahan itu seringkali lebih sulit daripada memulai. Bertahan di dalam proses untuk mencapai tujuan tersebut. Ya harus bertahan lah. Harus. Ya karena kan apa namanya, kita kan pasti ingin menuju ke sana tuh. Ya kalau nggak bertahan mah berarti kita masih belum punya apa namanya konsistensi dan juga tujuan yang jelas. Ya berarti niatnya belum benar, belum kebentuk juga ya. Tekadnya belum bulat. Masih kotak. Belum bulat lah pokoknya. Tapi sangat disayangkan juga sih kalau ada yang berpikiran kayak gitu, apalagi terlebih daripada prosesnya mungkin udah setengah jalan. Ya, udah tanggung lah. Udah tanggung. Jadi kalau udah tanggung nyemplung, ya. Udah tanggung basah, nyemplung aja. Udah basah semua. Udah basah gitu. Kagok. Walaupun naik ke permukaan, katanya udah basah. Tuluikeun weh, gaskeun pokoknya mah. Gaspol. Nah, eta. Itu pisan. Masuk. Well. Lalu setelah itu teman-teman juga harus bisa bertumbuh atau menerima ritme hidup. Ada fase cepat, ada fase pelan, tapi keduanya itu tetap kemajuan. Ya pelan atau lambat itu adalah sebuah usaha lah intinya. Sebuah usaha. Seperti itu. Pelan-pelan ya teman-teman masih apa namanya belum mengerti gitu ya dalam prosesnya harus melakukan hal apa aja. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan sambil belajar juga ya nantinya juga teman-teman bakal nemu lah istilahnya. Bakal nemu gitu. Istilahnya kayak gitu teman. Jadi apa namanya, kalaupun teman-teman juga ada kemampuan lebih dan bisa cepat gitu untuk beradaptasi di prosesnya, ya itu jauh lebih bagus tentunya. Jauh lebih baik. Tapi harus dilandasi juga dengan banyaknya insight yang ada di pikiran teman-teman. Ya referensi, wawasan, literasi dan terasi. Terasi main jadikan sambal. Enak. Asli nikmat ya. Asli. Dengan kangkung apalagi. Wah. Setelahnya podcast. Nah pisan itu nama itu. Numero uno. Iya. Enak aja itu. Parantas rawas. Bahasa Spanyolnya gitu. Keluar lagi. Keluar lagi ternyata. Iya. Kayak gitu. Jadi entah ya intinya mah teman-teman kalau mau ada di menjalani prosesnya dengan cepat ataupun lambat ya itu nggak masalah, karena kedua hal itu adalah satu proses juga. Itu betul. Dan yang selanjutnya adalah tidak perlu menjadi versi yang sempurna. Betul. Cukup menjadi versi yang hari ini yang lebih sadar
dari oke. Setuju. Yang lebih sadar dari kemarin belum. Oh belum. Oh belum, sorry. Tadi bedanya agak belibet. lanjut sorry aduh sorry. Kirain kayak gini. Cukup menjadi versi yang hari ini lebih sadar dari kemarin. Anjir, kelamaan gak sadar mah bahaya ya. Bahaya. Iya kan? Kelamaan gak sadar terus ya gini. Ulang kosong gitu. Kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Di dalam kekosongan ya. Nggak tahu ya, kalau kata aku mah kayaknya kelihatan konyol gitu. Ya nggak sih? Iya. Keluar nih misalkan dari rumah gitu ya, mau nongki sama teman-teman, lagi beban nih misalkan. Tapi pengen keluar, nyebat misalkan. Ya. Di pos ronda lah. Nyebat, ditanya orang lain mah ngobrol, ini nggak ulang sendiri. Nah. Giliran ditanya, ngobrol atuh, kan? Emang kumah? Anjir sih. Asli. Asik kayaknya di rumah ini. Asik. Bentar ya. Sorry. Pengen yang manis-manis. Nah ini kita juga harus perlu yang manis di dalam prosesnya. Iya betul. Kalau saya udah manis dari sananya. Tambah lagi yang manis. Jadi kita ini nggak harus jadi apa ya, versi yang sempurnanya ya. Ya nggak apa-apa lah, tapi harus dengan sadar gitu. Dengan sadar itu dalam artian ya kita sadar dengan misalkan kemampuan kita di dalam proses itu seperti apa. Misalkan aku mampunya kayak gini, mau apa ya, nabung beli sesuatu misalkan, aku bisanya segini. Tapi kalau akunya sadar dengan kemampuan aku yang segitunya misalkan, asalkan itu masih masuk, terkumpul, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Walaupun itu lama, misalkan gitu. Sama ini, kemarin waktu podcast nih, sama host yang paling sibuk sedunia ngomongin, kita hari itu harus sadar diri dalam menentukan life goals. Ya. Misalkan kita pengen punya pasangan, tapi ekspektasi kita tuh terlalu tinggi. Contoh, pengen mendapatkan Wulan Guritno. Bisa aja. Bisa kan. Tapi harus bisa harus bisa apa ya, ibaratnya tuh bisa tolak ukur diri sendiri lah gitu. Ya. Mana teh boga naon gitu. Pantas-pantasnya gitu ya. Oke. Salah-salah ya malah udah itu aja Wulan Guritno malah jadi eta malah tadinya iya tadinya Wulan Guritno jadi Wulan Buritno, pakai B bukan G. Asal jangan paritonya aja. Nah, boleh lah kalau cowok. Iya. Ya jadi ekspektasi pun juga kita harus bisa berpikir. Apa ya, mawas diri lah ibaratnya mah. Tapi kan tidak sadar diri. Kemungkinan sih Pak Cep. Emang betul. Misalkan masih belum pantas. Tapi misalkan dianya pengen usaha buat jadi pantas. Ya si Wulan Guritnonya siapa tahu masih bisa gitu kan. Masih bisa. Mungkin begitu pas kita udah ready dia udah tua. Dia udah bukan selera kita lagi mungkin. Oh iya sih. Karena mungkin kitanya adalah memantaskan dirinya terlalu inilah. Iya. Mau sama Manohara, di mana Manohara sekarang udah nggak ada. Manohara tuh di luar negeri. Malaysia ya. Oh itu mah julukan teman SD kita dulu. Manohara. Iya sih. Lebih cantik Manohara sih, yang aslinya. Iyalah. Lebih clean lah. Kayak yang anjing nggak clean aja. Burik gini juga. Apa? Ya itu tadi nggak usah jadi sempurna, karena terkadang kalau kitanya pengen terlihat sempurna terus malah bikin PR ke diri sendiri sih. Apalagi misalkan nunggu jadi gengsian Pak. Bisa. Terus apalagi kita nunggu kesempurnaan diri, wah lama. Susah. Yang sempurna sih manusia mah. Betul, kesempurnaan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, kayak gitu. Jadi jangan menunggu sempurna, jangan menunggu kita dalam keadaan perfect gitu. Kalau misalkan teman-teman bisa ngelakuin hari itu juga dan detik itu juga, mangga silahkan gaskeun. Kalau menurut saya mah mangga silahkan gaskeun. Ya, itu.
simple aja. Tinggal seperti itu, jadi nggak usah nunggu sempurna. Betul. Apalagi menunda-nunda suatu hal. Iya, itu mah nggak baik lah. Seganteng-gantengnya Ariel juga dia kalau kentut mah bau. Asli. Mau artis apapun, Iya. secantik apapun dan seganteng apapun, kalau kentut ya bau. Bau ya. Gak ada yang harum lah. Itu. Terus yang selanjutnya adalah sustain itu sendiri adalah seni untuk menikmati proses. Hidup itu akan terasa utuh saat kita berhenti mengejar dan memulai untuk menghayati prosesnya. Ya sih, menghayati prosesnya. Ya kalau apa ya, misalkan kitanya di dalam proses tersebut itu banyak sekali rintangan yang dihadapi, tapi kita kayak cuman nganggap rintangan itu tuh kayak flat aja itu mah udah biasa lah, ya nggak usah dianggap gitu ya, nggak usah dianggap rintangan. Tapi ya apa ya, ini mah menurut aku gitu ya, si rintangan itu tuh justru harus dimaknai Pak Cep. Harus dimaknai. Dengan apa? Dengan seperti ini, misalkan rintangannya kayak wah ada yang jadi penghalang untuk mencapai tujuan tersebut. Kita tuh harus memaknainya kayak berarti nanti di next stepnya kita bakalan nemuin juga rintangan yang lebih berat lagi. Jadi kita tuh udah kayak prepare dulu loh. Ya betul. Mempersiapkan diri lah istilahnya. Ya betul. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Terus kalau aku mah biasanya kalau untuk menghadapi rintangan gitu, namanya rintangan itu emang pasti ada. Ya. Tapi aku selalu inget satu lagu yang menjadi prinsip. Apa tuh? Pernah dengar nggak cuplikan lagu? Walau halangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Terasa iya sih. Anjing ya. Masuk. Iya. Bener kan? Iya sih. Nah itu juga ada nilainya. Kata teman-teman. Iya. Namanya menghadapi rintangan dengan cara tersebut, ya bagus lah. Harus dimaknai, intinya menghayati satu proses itu perlu sih kalau menurut aku untuk menjaga kesadaran diri. Itu. Dan mungkin apa ya, kayak misalkan kita ini udah nemu apa satu hal yang menurut kita sendiri itu mentok gitu. Mentok. Terus ya mungkin kita udah berusaha dengan cara apapun, tapi masih terasa mentok juga nih. Ya kita harus nyari alternatif lain. Dalam mencari alternatif lain, kita juga masih ngerasa mentok juga nih. Harus kayak gimana nyari cara alternatif lainnya? Ya tentu juga kita masih harus berpikir keras juga. Kalau di dalam berpikir keras kita masih mentok juga, sepertinya Anda bermasalah. Betul. Anda harus ke psikolog. Iya. Harus ke psikolog. Segera hubungi profesional. Tenaga profesional. Iya. Enggak ada. Aku mah selalu percaya karena setiap manusia pasti punya ruang untuk berpikir. Betul, dan punya dan ketika kita mempunyai pikiran yang banyak ruang untuk berpikir yang akhirnya melahirkan banyak proses gitu. Dari banyak proses itu semuanya bisa jadi alat untuk pengantar kita menuju ke titik tersebut gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, nikmati aja, nikmati prosesnya. Betul. Nanti hasilnya akan lebih nikmat lagi daripada prosesnya itu sendiri. Aku tuh jadi ingat sama ini, apa tuh? Pepatah yang selalu almarhum emak aku diomongin gitu. Ketika pas aku lagi berusaha, emak teh suka ngasih doanya teh kayak gini. Sok leukeunnan tuh nanti ya sama aku ditranslate lagi. Sok leukeunnan sing kapetik hasilna ka ala buahna. Nah, gitu. Jadi sok jalanin kayak tadi gaskeun semoga kepetik hasilnya, dapat hasilnya. Terus keambil si ininya daripada hasilnya itu. Oh ya, hasil daripada hasil daripada prosesnya lah ibaratnya gitu. Nah, kayak gitu. Ya, tekuni dulu aja gitu. Sesulit apapun itu prosesnya.
ya gitu ya. Oh iyalah, kalau 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 kita ngobrolin soal kayak kesulitan atau bahkan ketidakmampuan mungkin, tapi tanpa teman-teman sadari sebenarnya ya teman-teman itu bisa. Tapi ya mungkin itu ada beberapa faktor kayak misalkan waktunya aja yang belum tepat, atau juga mungkin karena ya usaha teman-teman masih belum terlalu maksimal. Banyak faktor lah, itu apa, relatif lah ya. Kayak gimana itu kondisinya. Intinya mah terus aja tekuni dulu gitu. Tekuni dulu dah. Ya sama lah kayak apa ya? Kayak podcast ini misalkan. Kita masih menekuni udah berapa episode ini aku lupa. Kita tuh udah video. Ya udah hampir 100 video lah ya yang kita buat gitu ya. Dari Juni lah. Oh iya, iya. Dari Juni itu kita terhitung udah sampai hampir 100 video lah. 100 videoan. Tapi kalau misalkan ini juga ada sih kemarin tuh, temen nanyain, Cep itu YouTube udah monet belum katanya gitu. Oh belum. Aku bilang ya namanya masih inilah kebilang baru lah, seumur jagung gitu. Terus akhirnya nanyain gitu, harus apa aja sih gitu biar sampai monet. Sebenarnya ya ada, nanti juga kan ada ya di itu di YouTube, apa sih namanya itu? Ada di YouTube studionya. Nah, YouTube studionya ada itu tuh kayak persyaratannya apa aja gitu. Tapi kalau kita pribadi mah ya, kalau kita ya gitu yang ada di podcast ini mah ya kita let it flow aja lah gitu ya. Masalah monet mah itu hal belakangan, walaupun memang kita juga enggak munafik ya soal hasilnya gitu. Tapi yang jelas kita selalu semangat aja gitu ya. Selalu semangat, walaupun mungkin teman-teman di sana ngelihat muka-muka kita kayak muka-muka capek. Ya tolong dimaklum gitu ya, karena saya juga ini belum tidur ya aslinya. Hitam tuh. Aslinya ini. Gitu, tapi nggak apa-apa. Ya. Tapi nggak apa-apa. Karena ini adalah bagian daripada proses. Betul. Gitu. Dan proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Kayak gitu. Ya, gitu. Banyak sih apa Cep, kayak tantangan-tantangan yang ada di podcast ini tuh. Entah itu mulai dari kayak misalkan kita dulu sih dibilang stuck sih, kayaknya nggak terlalu stuck juga. Enggak terlalu stuck. Kita masih bisa punya alternatif lain. Ya. Dimulai dulu tuh kita nggak punya device kayak ini gitu kan. Mic. Terus tadinya mungkin dekorasi seadanya, terus ini ya seperti yang teman-teman lihat sekarang gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya ini juga masih menurut aku ya, ini tuh sebenarnya masih kurang juga buat jadi studio. Studio. Jadi ini bukan studio. Jadi aku tuh sebenarnya menginginkan studio yang permanen. Jadi khusus lah untuk studio. Khususon, bukan dari kamar yang disulap jadi studio gitu ya. Nah, aku tuh sebenarnya lagi pengen itu ada apa ya, life goals aku mungkin ya. Life goals aku terhadap si podcast kita ini gitu. Jadi aku pengen mempunyai satu ruangan, di mana ruangan itu adalah nanti ruangan kumpul teman-teman host. Ataupun ya mungkin ya jadi biar enak juga kalau misalnya kita mau ngundang narasumber. Tuh. Di tempatnya lebih khusus lagi. Lebih khusus gitu. Ya, jadi enak sih gitu. Ya itu tadi yang mungkin kalau kita ambil dari apa pengalaman dari podcast ini, ya kita masih seumur jagung, tapi ya nggak ada salahnya kita tuh berusaha untuk berkembang juga. Kadang-kadang mungkin di antara kita ini suka beremuk lah gitu ya Pak. Diskusi. Nah misalkan kita akan bahas segmen apa lagi setelah ini, atau misalkan wah kayaknya harus ada yang dievaluasi bagian apa tuh, bagian anu ya. Kita ya pasti sering banget lah untuk menemukan hal tersebut. Betul. Dan itu ya tentunya adalah bagian dari proses dari podcast itu sendiri. Jadi ya apa ya, ayamku jadi ayamku belum dimasukin. Ya jadi Raiko aja. Gitu. Ya intinya mah tekunin lah teman-teman. Tekunin, konsisten aja, dan percaya kalau teman-teman bisa menghadapinya, melaluinya. Lancar-lancar pokoknya, didoain sama kami apapun tujuan teman-teman. Ya kita sama-sama mendoakan aja lah. Ya, silih support. Tapi kalau kata saya mah silih asih, silih asuh, silih asah, silih asih, silih asuh.
Itu Eta Siliwangi. Siliwangi. Oke. Nah, ini adalah pembahasan yang terakhir daripada segmen life goals. Gitu. Dan nantinya teman-teman pasti akan menikmati segmen terbaru daripada podcast ini. Betul. Mungkin kalau kita bilang segmen apa nih yang akan kita bahas selanjutnya ke teman-teman. Kayaknya teman-teman boleh aja ngasih masukan. Betul. Tapi lebih tepatnya teman-teman ya mungkin bisa ngasih masukannya melalui DM Instagram dan juga di kolom komentar. Betul. Tentunya nanti kita akan mendiskusikan juga, mendiskusikan lagi. Ya. Silakan mangga dihaturanan. Nuhun. Seperti itu. Jadi ditunggu aja intinya segmen terbaru daripada podcast ini selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Dan teman-teman juga bisa akses kita di platform lainnya. Betul. Yang itu ada di Spotify. Rencangan anu saya. Sunda kan Sunda temanya. Rencangan saya. Teman-teman bisa klik link tree-nya lah, pokoknya nanti kalian akan diarahkan ke beberapa platform daripada podcast ini. Betul. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyimak kami sampai sekarang. Ya, sampai di hampir 100 video ini ya gitu ya, untuk yang setia gitu ya menunggu channel kami ini. Saya sangat apresiasi ya, mudah-mudahan teman-teman yang setia selalu menonton kami di sini gitu ya. Semoga rezekinya terus bertambah. Amin. Sehat selalu. Amin. Terus keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Harmonis. Dan resolusinya juga tercapai di tahun berikutnya. Nah, eta pisan. Iya. Inti nama eta pisan. Itu. Ya. Selamat dunia akhirat. Amin. Talatah dari orang tua. Itu benar. Pisan. Pegang teguh kayak gitu. Iya. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan selama tahun 2025 ini akan mungkin ada beberapa hal yang kurang enak hati teman-teman. Ya tentunya kita akan berevaluasi. Nah, ya betul. Walaupun setiap tahunnya doang sih ya. Setiap saat kita harus berevaluasi. Betul. Seperti itu teman-teman. Oke. Terakhir dari aku Galon Aqua. Dari aku Asep Gambreng. Dan sweet. Dan sweet ya gue. Next one. Oke. Sampai ketemu lagi di segmen dan episode yang berikutnya. Oke. See you next time and sampurasun. Wilujeng. Laleson. Dadah sadayana. Atur nuhun.